Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH semuanya, ini kita ada berita yang menarik ya. Rempang tetap kita perhatikan. Ada pernyataan keras dari Gatot Nurmantio yang bisa diikuti ya Sobat RH sekalian. Baru saja kita luncurkan videonya dan tentu saja itu pernyataan yang sangat keras. Tapi yang kita ingin bahas adalah berita baik tentang Anies Imin, Anies Mohaimin, Anies Caimin yang mengatakan ya bahwa ada satu survei yang menyatakan bahwa elektabilitas Anies di Jatim naik. Prabowo Ganjar turun ya, walaupun tentu masih belum unggul, tetapi paling tidak teori yang mengatakan bahwa Imin akan membuka pintu gerbang Jawa Tengah dan Jawa Timur itu paling tidak sudah mulai terbukti ya. Coba kita bacakan sahabat daerah sekalian. Ini survei PRC elektabilitas Anies di Jatim naik, Prabowo Ganjar turun ya. Ini juga menarik ya. Walaupun perlu kerja keras ya. Survei opini publik oleh Politika Research and Consulting PRC memperlihatkan lonjakan suara di Jawa Timur mencapai 18% bagi bakal calon presiden Anies Baswedan setelah berpasangan dengan bakal calon Mohaimin Iskandar. Survei diikuti total responden 1.200 dengan respon rate 100% dan margin of error sebesar 2,7%. Survei dirilis pada Minggu di Jakarta. Pengamat komunikasi dari Unitas Multimedia Nusantara UMN Serpong Ambang Priyonggo mengaku tak heran melihat hasil survei Politika Research and Consulting yang dilakukan usai Anies menggandeng Gus Imin panggilan Mohaimin. Kunci di Jawa Timur kan memang lewat Nahdien atau Nahdlatul Ulama. Dalam konteks ini peran Gus Mohaimin memang pas karena Gus Imin sebagai pendiri NU Kiai Haji Bisri Samsuri dan Partai Kebangkitan Bangsa memang diakui atau tidak merupakan representasi politiknya kalangan Nahdien, khususnya di Jawa Timur, kata Ambang. Menurut Ambang, PKB menjadi perwakilan suara Nahdien sehingga memperbesar potensi Anies dan Mohaimin meraup suara dari Nahdien. Adapun kenaikan elektabilitas Anies berkebalikan dengan raihan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang turun di Jatim menyusul deklarasi Anies dan Gus Imin beberapa waktu lalu. Ambang mengatakan hal itu terlepas dari faktor PKB dan Gus Imin sendiri. Tak terlepas ya. Tetapi sejauh apa tren kenaikan itu akan berlanjut memang harus dilihat dan dicermati lagi ke depannya, katanya. Lebih jauh, Ambang menilai Gus Imin yang didukung dan digadang-gadang para kiai dan pondok pesantren besar di Jawa Timur untuk berkontestasi di Pilpres 2024 sejak awal juga menjadi penentu. Di Nahdien itu fenomena patron klien sangat kental. Para santri akan patuh kepada kiai panutannya. Sami'na wa ato'na, apalagi Anies juga sudah berkeliling ke pondok pesantren dan sowan ke kiai di seluruh Jawa Timur dan diterima dengan baik, kata Ambang. Survei PRC itu menunjukkan elektabilitas Anies meningkat signifikan di September menjadi 18,3% dibandingkan posisi per April 2023 14%. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto merosot drastis dari 40,5% menjadi 32,8%. Penurunan yang sama terjadi pada Ganjar Pranowo dari 40,8% menjadi 40,4% September 2023. Adapun responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab naik dari 4,8% menjadi 9%. Mudah-mudahan buat Anies juga ya. Hal senada terjadi pada perbandingan tren popularitas 3 nama capres antara April 2023 dibandingkan September 2023. Prabowo turun dari 94,8% ke 93,6%. Ganjar melandai dari 78,7% ke 77,3% dan Anies naik dari 80,4% menjadi 82%. Jadi popularitas Anies naik, lumayan ya. Prabowo masih tertinggi tetapi Anies sudah sangat populer ya.
Ini ada juga dari Kumparan, suara Anies Gus Imin naik di Jatim, pengamat deklarasi Amin ubah konstelasi NU ya. Coba kita lihat ya. Perlahan tapi pasti suara Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin naik dalam waktu singkat di Jawa Timur dan menggerus suara capres lainnya Prabowo. Warga maupun tokoh NU mulai membuka hati dan menerima pasangan Amin yang dideklarasikan Nasdem, PKB dan Partai Keadilan Sejahtera ya dari Koalisi Perubahan. Pernyataan ini disampaikan Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting PRC Rio Prayogo. Pintu-pintu NU mulai terbuka untuk pasangan Amin, tegas Rio. Bahkan bila konsolidasi basis NU dan PKB di Jawa Timur terus berlangsung, ujarnya, suara Amin akan naik dan suara Prabowo akan turun. Jika konsolidasi basis NU dan PKB di Jatim terus berlangsung, kita percaya suara Anies Muhaimin akan naik dan suara Prabowo akan turun, katanya. Survei juga menemukan data mengejutkan tentang porak-porandanya peta koalisi setelah duet Anies Amin ini dideklarasikan. Deklarasi Anies Muhaimin mengejutkan dan memporak-porandakan peta koalisi, kata Rio. Bahkan ujarnya deklarasi ini berdampak pada kenaikan suara pemilih Anies dalam 2 minggu terakhir di Jatim. Deklarasi ini ternyata berefek kepada kenaikan suara Anies Baswedan dalam seminggu terakhir khususnya di Jawa Timur, ujarnya. Temuan lainnya menunjukkan mulai ada pergeseran suara PKB ke Anies setelah berpasangan dengan Gus Imin. Suara PKB juga terlihat sudah mulai bergeser ke capres Anies Baswedan setelah berpasangan dengan Gus Imin, tandasnya. Oke. Ya, sobat era sekalian, itu ya. Dan ini makin membenarkan pentingnya menggandeng tokoh seperti Muhaimin Iskandar di Jawa Timur ya. Walaupun tentu harus bekerja lebih keras. Terlebih Demokrat akhirnya berlabuh ke Prabowo Subianto. Jadi bisa dikatakan ini koalisi orang kaya. Jadi koalisi Prabowo itu koalisi orang kaya ya. Koalisi orang kaya, koalisi partai-partai kaya. Bayangkan di situ ada Golkar, di situ ada Demokrat ya, di situ ada tentu saja Gerindra ya, belum lagi kekayaan pribadi tokoh-tokoh yang bergabung ya, terutama capresnya Prabowo Subianto. Yang paling penting adalah pemilunya jurdil, jujur dan adil, itu yang paling penting. Jadi tidak ada gunanya kita mencari pemimpin tetapi menang dengan cara curang ya. Curang itu baik dengan mengubah suara maupun dengan melakukan hal-hal yang dilarang seperti money politics. Sobat semuanya, ya mudah-mudahan tren ini terus ya meningkat. Karena sepertinya Ganjar itu akan dipasangkan dengan Mahfud MD. Dan kemudian Prabowo melirik Erick Thohir atau melirik tokoh Nahdien lainnya, kita tidak tahu ya. Atau mungkin melirik Khofifah Indar Parawansa atau melirik putra Pak Jokowi Gibran Rakebuming. Kita lihat saja nanti perkembangan selanjutnya. Yang paling penting adalah sekali lagi pemilunya jujur dan adil. Karena itulah yang dibutuhkan dalam demokrasi di Indonesia. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.